Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan Sistem Enterprise kali ini kita akan membahas proses modeling. Pada buku Marlon Dumas, Fundamental of Business Process Management, proses modeling mulai dikerjakan atau dibahas itu pada tahapan proses discovery. Ya, ini dari bukunya Marlon Dumas dan kawan-kawan ini ada di bab 3. Jadi, tujuan dari pemodelan proses yang pertama adalah untuk komunikasi dengan stakeholder, yang bisnis, orang IT-nya, siapapun bisa melihat proses bisnis melalui pemodelan ini. Jadi dia sifatnya konseptual. Kemudian untuk dokumentasi bisa disimpan baik berupa dokumen kertas ataupun gambar file yang disimpan dalam komputer. Kemudian dengan proses model ini kita juga bisa melakukan analisis termasuk juga simulasi. Jadi disimulasikan dengan proses bisnis ini apakah ada suatu kemungkinan bottleneck, kejadian bottleneck atau kemudian penyimpangan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya atau yang seharusnya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa uh, dari proses discovery ini sampai dengan proses desain ini bentuk proses model adalah konseptual. Jadi terutama untuk keperluan orang bisnis untuk melakukan analisis secara konseptual. Kemudian pada tahapan proses implementation sebenarnya dari yang konseptual ini kemudian di pertajam, diperdetil dengan bagian-bagian yang teknis untuk diotomasi, misalnya dengan sistem informasi atau misalnya semacam ERP, kemudian bagaimana berinteraksi dengan user, dengan objek dan sebagainya seperti itu. Oke, kemudian nah pemodelan yang biasa kita gunakan di sini misalnya Business Process Model and Notation. Nah, BPMN ini merupakan standar yang dikelola atau dikembangkan oleh OMG. Sekarang sudah sampai pada versi 2. Ini baik yang konseptual maupun yang executable tadi. BPMN ini disupport oleh berbagai tools. Ada banyak sekali yang cukup menarik, misalnya di Signavio ini ada Academic Edition, ini bisa digunakan secara gratis. Bizagi Process Modeler juga gratis. A BPMN process model is a graph consisting of 4 types of core element. Jadi banyak sebenarnya simbol-simbol pada BPMN, namun yang paling utama kita bisa mulai dari yang paling penting, yang paling dasar. Intinya yaitu ada 4 di sini. Yang pertama adalah activity. Ya, di sini adalah activity atau kadang kita sebut juga sebagai task. Ini bisa misalnya apa yang dilakukan oleh user, aktor, pelaku, atau mungkin aplikasinya yang melakukan sesuatu di sini. Yang jelas ini pekerjaan yang membutuhkan durasi, ada durasinya di sini. Kemudian event, ini misalnya start dan end event yang harus ada dari suatu proses bisnis. Jadi suatu proses diawali dari start dan berakhir dengan end. Nah, event ini kejadian yang sifatnya misalnya kalau di start ini berarti memicu atau memulai suatu aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis, dan end adalah suatu aktivitas atau ya kegiatan yang men-trigger untuk atau menghentikan dari proses ini gitu. Dan sifatnya beda dengan activity. Kalau activity ini ada durasinya, mengerjakan sesuatu. Kalau event ini dia tidak memiliki durasi, jadi sifatnya dia pemicu gitu ya, pemicu kondisi. Di sini menyatakan suatu kondisi start dan end misalnya. Kemudian yang ketiga adalah gateway. Gateway ini misalnya kita harus memilih apakah ada pengajuan pinjaman. Di sini kalau disetujui maka akan dipilihkan langkah berikutnya apa, kalau tidak disetujui maka diberikan langkah berikutnya seperti apa. Ya, jadi ada percabangan itu. Yang keempat tentu saja sequence-nya. Jadi
Jadi di sini adalah alurnya, alur dari satu activity ke activity berikutnya, atau dari event ke activity, dan terakhir adalah activity ke event tertentu. Seperti itu. Jadi ini 4 yang paling utama. Oke, kita lihat suatu contoh ini dari order to cash ya. Jadi dari siklus order to cash, O to C. An order to cash process is triggered by the receipt of a purchase order from a customer. Upon receipt, the purchase order has to be checked against the stock to determine if the requested items are available. Depending on stock availability, the purchase order may be confirmed or rejected. If the purchase order is confirmed, an invoice is emitted and the goods requested are shipped. The process completes by archiving the order. Nah, ini suatu proses bisnis, satu siklus ya, order to cash. Nah, di sini kita coba analisis bagian-bagiannya, tahapan-tahapannya. Kemudian kita akan tentukan mana yang merupakan start, mana yang merupakan end, mana yang merupakan aktivitas, dan kemungkinan adanya percabangan. Seperti itu. Nah, ini triknya untuk mempermudah dalam menganalisis dari cerita yang agak panjang seperti ini. Kita bisa potong-potong per tahapan-tahapan sehingga kita bisa lihat, oh, di sini ada triggernya gitu ya. Kemudian ini ada complete, berarti ini awalnya di-trigger oleh proses order, ini oleh receipt of process order, dan seterusnya. Kemudian kita bisa fokus ke bagian awal, misalnya ya, receipt of a purchase order ini berarti suatu, nah ini modelnya ya. Nah, ini sebagai event ya. An order to cash process is trigger. Ya, proses ini di-trigger by the receipt of a purchase order from a customer. Jadi dari customer nih. Kalau ada poolnya, berarti dari pool customer ini memberikan message, ini yang menyebabkan ada purchase order receive ya. Jadi purchase order receive. Kemudian lanjut, upon receive, the purchase order has to be checked against the stock. Nah, check stock availability to determine if the requested items are available. Ini cek dulu. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini depending on stock availability, the purchase order may be confirmed or reject. Berarti ini ada dua kemungkinan percabangan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada percabangan. Nah, jadi menandainya bisa seperti ini misalnya. Jadi di bagian percabangannya ini hanya simbol. Cuma di arrow-nya ini kita tuliskan ini yang items not in stock, ini items in stock. Cara lain misalnya kita tuliskan di sini is items in stock, tanda tanya, kemudian atas itu yes, atas itu no, bawah itu yes ya, seperti itu misalnya. Itu bebas pilih yang seperti apa. Jadi ini kalau tidak ada stok maka reject order, kalau ada stoknya maka confirm order. Ya, kemudian dilanjutkan lagi ceritanya tadi. Di sini kalau reject order berarti event order rejected. Ya, ini selesai berarti. Nah, kalau misalnya confirm order maka ada lanjutannya, emit invoice, lanjut ship goods, archive order, dan baru diakhiri dengan order fulfill. Oke. Jadi ini start event, ini activity ya, kotak-kotak ini activity semua, ini end event, dan yang bentuk seperti ini diamond ini adalah split gateway ya. Jadi ini split kalau dia memecah, nanti ada yang namanya join kalau menggabungkan itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau misal kita gabungkan di sini menjadi join bisa saja, jadi memiliki output end event yang hanya satu. Untuk konvensi penamaan ya, ini yang sudah disepakati supaya menjadi kesepemahaman bersama gitu ya. Untuk event ini pakai rumusnya diawal dengan noun, misalnya purchase order, kemudian ditambah dengan past participle verb ya, jadi receive gitu ya. Atau di sini insurance claim lodge itu misalnya.
Nah, aktivitas ini menggunakan verb-nya dulu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu berarti apa gitu ya, melakukan apa, membaca, memindahkan, misalnya seperti itu. Jadi di sini cek. Nah, ini apa ya, dicek noun, stock, cek stok. Ini tambah keterangan boleh. Ini ada confirm, emit, ini verbnya semua, ship, archive, reject. Nah, dimulai dari kata kerja semua. Ya, seperti itu cara menuliskannya. Kemudian, nah, eksekusi dari proses model ini kita namakan sebagai token game. Ini untuk melihat bahwa model ini sebenarnya kan hanya blueprint ya. Jadi di lapangan itu eksekusinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat seperti ini misalnya menggunakan token. Jadi misalnya ada order satu gitu ya, mulai. Nah, ini tokennya uh, aktif di sini, mulai dari event start di sini, kemudian uh, dia berproses. Nah, sampai di sini artinya order satu ini dicek ya kesediaan stoknya, kemudian lanjut di sini uh, dilihat kondisinya. Berarti ada stoknya, kemudian confirm order dieksekusi. Nah, order satu belum selesai, kemudian ada order 2 datang. Ini kemudian dicek stoknya, ya, lanjut ternyata tidak ada stok, maka dia reject order ya, masih diproses juga. Nah, ini yang order ketiga hadir. Nah, ini jalan semua. Jadi ini cetak birunya begitu ya, model proses cetak birunya. Nah, aktivitas atau proses bisnis realnya itu yang harusnya dia akan berusaha berjalan pada peta ini ya, pada model yang ada ini, tidak boleh menyimpang, tidak boleh melanggar semantiknya semacam itu. Oke, a little bit more on events. A start event triggers a new process instance. Nah, tadi istilahnya proses instan ya, tadi yang order 1, 2, 3 tadi ya, instannya, by generating a token that traverses the sequence flow, token source. Ini token source-nya, ini token sink-nya. An event signal that a process instance has completed with a given outcome by consuming a token ya. Oke, ini ada exercise ya. Model the following fragment of a business process for assessing loan application, loan origination process ini ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini loan application has been approved ya. Di sini ada proses komplit, ini tentunya jadi eventnya. Kemudian kita bisa ikuti cerita di sini, kita identifikasi kira-kira aktivitas mana yang bisa dimodelkan gitu ya. Acceptance spec, prepare, send, and the acceptance spec includes a repayment schedule of which the customer needs to agree upon by sending the signed document back to the loan provider. The latter then verifies the repayment agreement. If the applicant disagreed with the repayment schedule, the loan provider cancelled the application. If the applicant agreed, the loan provider approved the application. In either case, the process completes with the loan provider notifying the applicant of the application status ya. Jadi ini kemudian kita gambarkan. Ini misalnya ini digambarkan menggunakan Sinavio, seperti ini bentuknya. Bisa juga menggunakan Bizagi ya. Jadi ini loan application approve, ini approve, kemudian ini loan application completed ya, completed di sini. Prepare acceptance pack ya, di prepare, kemudian send ya, send acceptance pack, receive sign dokumen ya. Jadi ini sign dokumen tadi dia terima, kemudian verify repayment agreement ya, kalau misalnya ini cancel applicant, agreed, disagree ya. Kemudian kalau yang agree berarti di sini approve applicants. Notify application status ya, ini. Oke, ini pakainya juga simbolnya langsung di sini ada silang ini ya. Silang ini nanti kita akan lihat apa artinya di slide berikutnya. Oke, kita lihat lagi. Ini tadi yang telah kita bahas terkait dengan siklus dari order to cash ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa an invoice is emitted and the goods requested are shipped
ini invoice-nya emit and ship goods ya. Oke. In any order berarti bisa emit invoice kemudian ship good, bisa juga ship good baru emit invoice ya. Tapi kalau misalnya modelnya seperti ini, maka tidak boleh ship good dulu baru emit invoice, dianggap sebagai pelanggaran, penyimpangan gitu. Bagaimana supaya tidak model ini bisa sesuai dengan kondisi proses bisnis sebenarnya? Maka kita lihat di sini, kita ubah bukan sequence tapi di sini menggunakan gateway, ini split dan join ya di sini. Tapi kalau kita menggunakan seperti tadi hanya pilih salah satu, maka kalau sudah emit maka ship tidak dikerjakan. Kalau sudah ship maka emit tidak dikerjakan. Maka kita membutuhkan semantik baru di sini ya, yang harus dikerjakan dua-duanya, tapi urutannya bisa bolak-balik ya. Misalnya emit dulu baru ship, oke, bisa. Ship dulu baru emit juga tidak apa. Yang penting semuanya dikerjakan gitu ya. Nah, apa itu? Nanti kita akan lihat. Oke, jadi XOR atau SOR gateway ini yang telah kita kenal di awal tadi ya. Ini decision, kita lihat semantiknya. Nah, jadi kalau di decision ini pilih salah satu saja gitu ya, atas atau bawah gitu, hanya salah satu. Begitu juga ketika di joinnya, ini juga salah satu, atas atau bawah ya, tidak bisa dua-duanya. Nah, jadi contoh di sini, jadi namanya XOR atau SOR gateway ini pada proses invoice checking proses ini ada 3 di sini ya. Jadi kalau misalnya ini bisa, ketika ada decision di sini bisa jadi no mismatches, jadi lanjut nanti ke sini ya, atau mismatch exists but can be corrected, maka yang tengah ya salah satu, atau mismatches exist but cannot be corrected ya, jadi ini yang paling bawah. Nah, kemudian joinnya di sini hanya salah satunya saja gitu. Nah, gitu ya, hanya salah satunya aja. Nah, yang baru adalah AND gateway di sini ya. Jadi untuk AND gateway ini provide a mechanism to create and synchronize parallel flows. Jadi aliran yang paralel bersama apa namanya di semua jalurnya itu harus dieksekusi, dan nanti membutuhkan sinkronisasi di akhirnya ya, yang pada titik joinnya. Semantiknya seperti ini. Jadi kalau ada input kemudian dua cabang, maka dua-duanya harus memberikan akan teraktivasi begitu ya, akan dieksekusi semuanya. Nah, ini contohnya kalau ada satu yang datang, kalau di sini end join, maka ini membutuhkan sinkronisasi. Jadi ketika datang harus tunggu dulu dua-duanya atau semuanya ya, ini sudah ada baru bisa lanjut. Nah, seperti itu. Jadi ini end. Ini contohnya pada proses bisnis airport security check di sini. Proceed to security check. Nah, di sini harus pass security screening dan gitu ya. Kalau XOR tadi atau, kalau di sini dan pass luggage screening ya. Jadi orangnya ini yang barangnya proceed to departure level baru bisa kalau dua-duanya sudah diperiksa. Oke, kita lihat misalnya di sini. Oke, kemudian nah ini bisa yang atas dulu baru bawah, bisa yang bawah dulu baru atas, nggak ada masalah, yang penting dua-duanya ini dieksekusi. Oke, nah oke. Jadi di sini simbol untuk bagian send invoice dan ship goods ini akan sesuai dengan semantiknya jika kita gunakan yang AND ya. Jadi
Yang di sini tetap menggunakan XOR, di sini menggunakan AND split dan AND join ya. Kemudian yang menarik ada lagi between XOR and AND. Jadi diantaranya, kalau XOR itu hanya satu, kalau AND itu semuanya. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengahnya, alias bisa satu, bisa dua, bisa sebagian, bisa keseluruhan itu ya, atau tengah-tengahnya itu. Oke, sebagai contoh ini ada proses bisnis order distribution process. A company has two warehouses that store different products. Ini disimpan di Amsterdam and Hamburg. When an order is received, it is distributed across these warehouses. If some of the relevant products are maintained in Amsterdam, a sub-order is sent there. Likewise, if some relevant products are maintained in Hamburg, a sub-order is sent there. Afterwards, the order is registered and the process completes. Nah, ini ya contoh di warehouse. Jadi kita lihat coba dengan solusi yang pertama ini ya. Kita gambarkan modelnya seperti ini. Jadi menggunakan XOR dan AND. Jadi kalau ada order di sini datang, kalau hanya ordernya itu produk-produknya yang ada di Amsterdam, maka hanya dia cari di gudang atau warehouse-nya yang di Amsterdam, kemudian selesai. Kalau misalnya hanya berisi barang-barang yang di Hamburg, maka cukup ke Hamburg saja ya. Jadi ini pilihan. Kalau ada barang yang butuh gudang Amsterdam dan gudang Hamburg, maka pilihan yang di bawah ini forward, jadi menggunakan AND. Jadi baik di Hamburg maupun di Amsterdam ini perlu diambil barang dari sana gitu ya. Kemudian baru selesai. Oke. Seperti ini ya. Solusi kedua ini dengan cara yang dibalik tadi ya. Kalau tadi XOR-nya di sini, kita ganti menjadi AND, kemudian XOR-nya ada di dalam. Ya, ini bisa juga tadi kalau misalnya hanya Amsterdam, berarti ini yang dipilih jalurnya di sini ya, atas pilih Amsterdam, yang di bawah ini di bypass. Kalau hanya Hamburg, ini yang bawah, yang di sini di atas di bypass. Kalau misalnya Amsterdam dan Hamburg, maka pilih dua-duanya. Jadi bisa juga ya. Jadi kalau yang pertama ini kelemahannya di sini ada masalah nama aktivitas yang duplikasi. Ini nanti kalau kita mensimulasikan agak bermasalah di sini karena duplikasi dan juga bentuknya tidak sederhana. Nah, di sini lebih sederhana, sudah unik nama aktivitasnya, tapi ini punya kelemahan. Jadi ini memungkinkan juga kalau misalnya di sini tidak pilih yang tidak ada di Amsterdam maupun tidak ada di Hamburg. Yang ini padahal tidak mungkin ya, harus salah satunya minimal gitu. Nah, untuk mengatasi ini maka ada suatu simbol nanti ya, namanya OR gateway. Ini provide a mechanism to create a synchronized and out of M parallel flows gitu ya. Nah, ini simbolnya ada lingkarannya di tengah ini. Ini OR split. Jadi kalau ada input semacam ini ke OR split, dia bisa ke satu. Saya ulang ya. Ini bisa satu saja, bisa oke, ini bisa satu saja, ini bisa, atau ya atas maupun bawah, ataupun dua-duanya itu juga bisa. Nah, untuk joinnya, nah ini yang memang sebenarnya agak susah, jadi tapi sama semantiknya, bisa satu, bisa semuanya, bisa sebagiannya. Jadi di sini kita bisa secara sederhana gambarkan model order distribution process ini menggunakan OR. Nah, jadi dengan OR ini kalau misalnya hanya Amsterdam ya berarti cukup di Amsterdam sini dan ini akan selesai. Kalau misalnya
Hamburg, berarti ya cukup di Hamburg saja yang aktif. Kemudian selesai. Kalau butuh dua-duanya, ini Amsterdam dan Hamburg ya, seperti N, ini juga bisa begitu. Ya, ini simulasinya. Oke, ini yang berarti Amsterdam ya. Kemudian ini yang hanya Hamburg. Ini yang Amsterdam dan Hamburg gitu ya, dua-duanya. Oke, nah sekarang ini ada kasus seperti ini ya, ada model. Jadi di sini ada n, apakah di sini nanti ini n split, apakah di sini juga n join? Nah, di sini ada XOR. Ya, kita coba ya. Kalau misalnya di sini n join, maka ketika A dari A ini dieksekusi, kemudian di sini ada token, berarti ini harus dua-duanya di B maupun di C. C sampai di sini dia menunggu yang di atas ini. Ternyata misalnya B ini pilihannya terpilih adalah E, maka ini nggak akan bisa dieksekusi kalau di sini N. Bagaimana kalau di sini XOR? Kalau di sini XOR, di sini misalnya N sampai di sini dia akan selesai. Padahal di sini N ada token di sini, dipilih D, maka ini menjadi tidak sesuai ya, tidak bisa dieksekusi. Jadi yang paling tepat di sini adalah menggunakan OR. Ya, sehingga jadi kalau tadi yang N ini di sini dia tetap bisa selesai. N misalnya dipilih D juga dia bisa selesai. Ya, seperti itu. Ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, misalnya di sini dalam hal penamaan di sini ya. Di sini tadi kan harus menggunakan kata pekerja dan noun gitu ya. Jadi di sini misalnya check stock availability, available, not available. Nah, itu jangan. Jadi kalau di sini harusnya ini di decisionnya di sini apakah available. Kalau yes di atas, bawahnya tidak available. Kalau misalnya tidak available berarti di sini harus mengerjakan apa. Kalau available harus mengerjakan apa, seperti itu. Oke. Jadi ini ya, tadi mengulang naming conventionnya ini lebih detail. Give a name to every event and task. Jadi pastikan ada namanya semua, termasuk event. Untuk task di sini menggunakan verb followed by business object name and possible complement. Jadi bisa jadi issue kata kerjanya driver license gitu ya. Ini license kata bendanya, ini driver adjektifnya. Kemudian renew license via agency, ini keterangan nggak apa-apa juga. For message events, ini kalau message antar pool objek, ini ya event ya, di event objek plus past participle, invoice receive, claim settle gitu ya. Avoid generic verbs such as handle, record gitu. Jadi gunakan istilah-istilah yang spesifik di proses yang di menjadi fokus perhatian ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan tadi ada order ya, gunakan order seperti itu. Jangan hanya misalnya misalnya mengerjakan gitu ya, tapi yang kata-kata yang sudah umum, yang sudah spesifik di domain yang dibahas gitu. Beri label each XOR split with a condition. Misalnya ini policy is invalid, claim is inadmissible. Nah, ini tadi ya pilihannya, apakah mau pakai yang tanda tanya di bagian simbolnya, di arrow-nya ini tinggal yes no, atau di arrow-nya ini yang diberi label seperti ini. Oke, which model do you prefer? Nah, ini mirip ya, jadi ini bisa jadi pada studi kasus yang sama, pada proses bisnis yang sama, tapi modelnya bisa beda. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang menarik adalah bagian ini, di bagian blok N ini, split dan join.
Yang atas ini ada apa namanya ini, loopback gitu ya, ada loop kembali ke sini ya. Ini menjadi lebih rumit ya, secara semantiknya rumit karena di sini nanti pekerjaan di sini tokennya nanti yang harusnya selesai di join ya, ini bisa jadi nanti muncul lagi di sini padahal di sini adalah n ya. N ini kalau hanya satu yang di sini maka ini nggak bisa diselesaikan. Nah, bagian di bawah ini lebih apa namanya, lebih aman. Di samping itu juga lebih simpel, lebih jelas ya, lebih ringkas. Jadi XOR-nya usahakan tidak ada di dalam ini loop apa, di dalam blok, dalam blok. Usahakan di luar seperti ini. One more guideline, model in block ya, usahakan memodelkan dalam blok. Jadi dipasangkan antara split dengan join. Jadi kalau AND berarti ya AND split dengan AND join. Kalau XOR berarti ada XOR split dan XOR join ya. Usahakan seperti itu. Ya, exception kecuali sometimes a XOR split leads to to AND events, different outcomes ya. Jadi ini kalau kita mau lihat seperti tadi ya, ada dua AND event yang berbeda, tujuannya dibuat beda itu tidak digabungkan menjadi satu XOR split, satu XOR join, supaya kelihatan ini outcome-nya apa sebenarnya gitu ya. Yang tadi ya, misalnya yang di order to cash tadi, contoh yang kita bahas sebelumnya. Oke, tadi tentang kondisi. Sekarang kita lihat ada yang namanya rework and repetition. Ini contoh di address ministerial correspondence. In the minister's office, when a ministerial inquiry has been received, it is registered into the system. Then the inquiry is investigated so that a ministerial response can be prepared. The finalization of a response includes the preparation of the response itself by the cabinet officer and the review of the response by the principal registrar. If the registrar does not approve the response, the letter needs to be prepared again by the cabinet officer for review. The process finishes only once the response has been approved. Nah, jadi di sini ada bagian yang menyatakan if the registrar does not approve the response, the letter needs to be prepared again. Ya, ini ada pengulangan ya, repetition, rework. Ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini. Jadi if-nya ada di sini, does not approve, kalau tidak di approve maka ada repetition. Nah, di sini kalau kita lihat yang splitnya ini bukan yang di bagian kiri ini, tapi yang bagian di sini. Jadi sebenarnya splitnya di sini antara disetujui atau tidak setujui. Nah, joinnya ada di bagian ini. Proses modeling viewpoint, atau ada orang yang bilang juga sebagai perspektif ya. Kalau tadi kita lihatnya itu dari perspektif apa namanya, control flow sebenarnya ya. Jadi wordnya apa ya di sini. Mencakup task, event ya. Ada yang task ini activity maksudnya, apa yang dikerjakan. Kemudian when-nya, jadi ini berhubungan dengan flow dan gateway. Jadi apakah jalur mana yang dipilih ya. Nah, itu bicara when-nya. Ini dalam satu perspektif tadi control flow namanya, yang sudah kita bahas sampai di slide ini. Nah, sebenarnya ada lagi perspektif yang lain ya. Misalnya di sini terkait dengan lanes dan poolnya, kita bisa bagi-bagi organisasinya. Misal divisi marketing, divisi warehouse ya, disusun, diurutkan ya menggunakan pools dan lane gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat widthnya, dari widthnya, data objeknya, misalnya ini dokumen apa yang dipakai atau yang dihasilkan gitu ya, kemudian disimpan apakah di database misalnya ya. Nah, ini perspektif-perspektif yang
sebenarnya bisa dikombinasikan ketiganya ya. Jadi tapi paling utamanya atau yang menjadi core adalah yang tengah ini ya. Jadi what dan when-nya, task, event, flow, dan gateway. Kemudian nanti biasanya dilengkapi dengan organization-nya dan dilengkapi dengan data materialnya kalau memang diperlukan analisis yang lebih detail. Oke, kita lihat ya penggunaan pools dan lane di sini. Jadi ini yang namanya pool, capture a resource class. Resource ini misalnya tadi ya orangnya ya, orang ini role-nya apa atau mungkin divisi apa gitu ya. Generally used to model a business party ya, misalnya whole company. Kemudian lane ini berarti lintasan-lintasan di dalam sorry tadi yang saya bilang role-nya itu yang di sini ya berarti ya. Resource subclass ya. Kalau di sini adalah keseluruhan company-nya ya, misalnya perusahaan apa, misalnya Undip gitu ya. Misalnya uh, perusahaan toko apa gitu. Generally used to model departments, misalnya shipping, finance gitu ya di sini lane-nya. Ini misalnya lane 1, lane 2, dalam lane 2 ada lane 21, lane 22 seperti itu. Internal roles, misalnya manager, associate, kemudian software system, misalnya ERP, CRM, nah itu bisa uh, diberi lane masing-masing gitu ya. Nah, contoh ini order to cash proses with lanes ya. Sekarang di sini misalnya order to cash ini proses bisnisnya, siklusnya ya. Ini seller uh, di penjual ya, di bagian sisi penjual. Nah, di sisi penjual ini ada salesnya, divisi penjualan, ada divisi warehouse dan distribution. Di divisi warehouse dan distribution ini ada staffnya warehouse dan sistem ERP. Nah, ini order to cash-nya. Jadi proses order receive, check stock availability. Nah, ini kan pekerjaan yang uh, bisa diotomasi gitu ya dengan ERP. Kemudian setelah itu di sini ada sales, ini akan meriksa apakah ada di stok ya. Kalau ada berarti dia akan melakukan salesnya akan melakukan reject order. Kalau misalnya tidak ada di reject order, kalau ada berarti confirm order dan seterusnya. Ini kalau pengirimannya berarti menyangkut warehouse staff. Nah, ini berarti sudah ada interaksi antar divisi di sini ya, proses ini. Proses ini tidak hanya dikerjakan oleh satu divisi, tapi kalau kita lihat di sini ada dua divisi yang di sini melibatkan sistem ERP, warehouse, dan sales. Nah, berikutnya adalah message flow. A message flow represent a flow of information between two process parties gitu ya. Dari dua pool gitu. Simbolnya seperti ini, segitiga, garisnya titik-titik, message, ada lingkaran kecilnya di pangkalnya. A message flow can connect directly to the boundary of a pool, captures an informative message to or from that party gitu ya. Nah, jadi seperti ini misalnya nih, send ke pool dari pool 1, ini dari di sini ada aktivitas send, ini mengirimkan message ke pool, kemudian ini berarti yang menerima message dari pool 2 gitu ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Oke, kita akan lihat terminologi black box customer pool. Black box itu seperti apa ya. Nah, jadi kita nggak peduli aktivitas-aktivitas pada customer. Jadi misalnya order to cash ini kita bisa nyatakan bahwa order to cash ini di-trigger oleh customer. Nah, begitu aja cukup. Ya, jadi ini ada customer yang men-trigger purchase order gitu ya. Kemudian di sini confirm order, ini yang dikonfirm adalah customer juga. Ya. Reject order juga yang kirim pesan ke customer. Ship goods ini juga ke customer tentunya. Kalau ada invoice ini juga ke customer, misalnya pakai email, kemudian ya itu ya. Jadi seperti ini penggambaran message-nya.
antar pool nih ya. Jadi pool customer ini yang black box, jadi tidak kelihatan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Berarti yang seller ini istilahnya white box-nya. Nah, ini sintaktik rule-nya nih, aturan-aturannya ya, yang boleh dan tidak bolehnya di sini ya. Nanti a sequence flow cannot cross the boundaries of a pool. Message flow, tapi kalau message flow can ya. Jadi ini nggak boleh nih seperti ini ya. Nah, kalau message flow boleh. Okay, both sequence flow and message flow can cross the boundaries of lane. Ya, jadi kalau boundaries lane ini bisa nggak masalah. A message flow cannot connect to flow element within the same pool. Nah, ini nggak bisa ya, nggak boleh kalau dalam satu pool, dia harus beda pool kalau message flow. Tapi kalau sequence tentunya tidak ada masalah. One more guideline, start modeling with one single white box pool. Jadi mulainya dari sini ya, dari one single white box pool. Initially put the event and task in only one pool, the pool of the party who is running the process. Jadi proses utamanya ini mulai dari sini. Leave all other pools black box gitu ya. Yang lainnya biarkan black box dulu. Once you have the model this way and once the process diagram inside the white box pool is complete, you can model the details, event and task in other pools if that is useful. In this course, we will only model process with one single white box pool. All other pools are black box. Oke. Ya, proses model viewpoint. Sekarang kita lihat ya, tadi yang sudah organisasional, sekarang yang width-nya ya. Jadi data object and store. Lagi kita lihat contoh di order to cash process ya, seperti ini. The purchase order document serves as an input to the stock availability check. Based on the outcome of this check, the status of the document is updated either to approve or rejected. If the order is approved, an invoice and a shipment notice produced gitu ya. Jadi apa pemodelannya di sini? Nah, ini ada purchase order ya, yang diproses di sini, diperiksa, kemudian mencocokkan dengan kondisi data di warehouse-nya, ya. Kemudian ini proses ordernya, di hasil periksanya ini pada dokumen purchase order. Kemudian dari sini kemudian menjadi dasar untuk dikonfirm, ini dilanjut dikonfirm di dokumen ini. Kemudian misalnya yang di sini di reject ya, kalau dikonfirm di sini kemudian di approve ya. Nah, ini purchase ordernya, lanjut send invoice dan menghasilkan invoice ya. Jadi di sini ada dokumen purchase order yang update statusnya atau ya berkembang di sini tergantung kondisinya, bisa jadi ditolak, bisa jadi lanjut ya, lanjut di sini kemudian di approve dan kemudian bisa menghasilkan invoice ya. Ini kalau dalam hal pengiriman ada shipment notice gitu ya. Kemudian ini order database, ini untuk menyimpan ordernya. Jadi seperti ini dari perspektif datanya ya, objek dan data ya, menggunakan garis putus-putus ya, tergantung apakah dia sifatnya ini kita sebagai input, data sebagai input ataupun sebagai output ya. Ini dokumen, kalau ini ke database. Oke. Untuk perhatian di sini bahwa this diagram is up to detail. It is for illustration purposes. In practice, try to only model the most important data objects and association. Keep the model readable ya. Jadi ini terlalu kompleks ya, maksudnya ya bagus detail, tapi kalau digunakan untuk melakukan analisis akan memberikan, karena yang memeriksa atau menganalisa adalah manusia, memberikan suatu kompleksitas yang kesannya ini rumit. Kalau sebenarnya ini yang sederhana, atau mungkin bisa juga punya beberapa versi
Ketika tidak membutuhkan data, kita pakai perspektif yang hanya bagian control flow-nya saja. Misalnya untuk simulasi, nah ketika butuh data baru ini yang disajikan gitu. BPMN Information Artifact, jadi ini tadi yang namanya data object. Yang ini adalah data store, ya, data store. Jadi data store is a place containing data object that must be persisted beyond the duration of a process instance. It is used by an activity to store as output or retrieve as input data object. Annotation, ya, text annotation. A text annotation is a mechanism to provide additional text information to the model reader. Ini doesn't affect the flow of token through the process. Jadi ini hanya informasi tambahan aja ya. Misalnya zip code ini ada includes packaging, clear vendor line items ini for block invoices gitu misalnya. Ini keterangan aja. Oke, ya ini ada poster BPMN yang menggambarkan beberapa simbol-simbol dan cara pakainya. Ya. Kemudian itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.